Dengan 10.000 cairan spiritual, Qin Yichen sekali lagi datang ke zona harta karun dan membeli Xiao Qiyunfin ungu. Setelah melihat kartu emas di tangan Qin Yichen, sikap pelayan itu langsung penuh hormat. Pelanggan biasa, meskipun semua kekuatan-kekuatan utama ras manusia, dia hanya perlu memperlakukan orang lain dengan sopan, dan orang yang memiliki kartu emas ini dapat membuatnya kagum. Itu berjalan dengan baik. Qin Yichen memenangkan Zik Xiao Qiyunfin. Kemudian dia berkeliaran di sekitar zona harta karun ini dengan angin dan salju. Ada banyak hal aneh di area harta karun, misalnya tanaman ajaib yang mekar dalam beberapa menit dan layu dalam beberapa menit. Dan ikan yang bisa keluar dari air dan berenang di udara. Selain itu, ada harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Semua yang ada di dalamnya, ditempatkan di area dinasti, bahkan domain suci utama, akan menimbulkan angin busuk dan hujan berdarah. Ini menunjukkan kedalaman bangunan batu giok kuno ini. Ini benar-benar membuka mata terhadap angin dan salju, dan bahkan teriakan Chen Hui pun luar biasa. Wow, itu permata hitam bulu. Saya ingat, untuk bagian dari benda itu, saya bermain dengan sekelompok orang lain selama 3 hari 3 malam sebelum mengambilnya. Chen Hui berteriak dan membuat orang tahu bahwa dia belum pernah melihat siapapun di dunia ini. Namun, Qin Yichen tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia juga menggemakannya. Dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Di mana udik desa? Benar-benar tidak tahu. Benar-benar berisik. Namun, meski mereka tidak peduli, penampilan mereka menarik banyak mata aneh, dan banyak orang memandang mereka dengan cemoohan. Siapapun yang bisa masuk ke sini adalah orang terhormat, yang tidak pernah begitu kasar. Lihat, Kakak Yichen, benda itu sangat indah. Tampaknya karena pengaruh Qin Yichen dan Chen Hui, Feng Seribu Snow seperti gadis kecil yang penasaran, menunjuk ke sepotong kristal anggur merah, dan berteriak dengan bintang di matanya. Suka itu. Qin Yichen meliriknya dan tersenyum pada angin seribu. Meskipun saya sangat menyukainya, ketika saya melihat harga di bawah ini, angin dan salju secara diam-diam memuntahkan lidah saya, lebih dari 1000 cairan spiritual. Dia tidak takut dengan harganya. Lagi pula, sebagai putri muda sulungnya, dia telah melihat hal-hal yang lebih berharga dari ini. Dia hanya merasa bahwa meskipun hal ini menarik baginya, itu jauh dari harga yang pantas. Bodoh, selama kamu menyukainya. Melihat perubahan ekspresi angin seribu dan salju, Qin Yichen terkekeh, bersandar ke telinga yang terakhir, dan berkata dengan lembut. Merasakan panas yang keluar dari telinganya, angin seribu salju tidak bisa membantu tetapi wajah cantik itu sedikit merah, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Cut, udik desa, apakah kamu takut melihat harga ini? Saat Qin Yichen hendak membeli kristal itu, suara mencicit keras terdengar dari belakang mereka. Mendengar ini, Qin Yichen mengerutkan kening, melihat ke samping, hanya untuk melihat seorang wanita dengan gaun cantik dikelilingi oleh banyak pemuda, berjalan menuju sisi ini. Suara keras barusan jelas keluar dari mulut wanita itu. Dari segi penampilan, wanita ini jelas merupakan pilihan terbaik, dan dari sekian banyak pengikut di sampingnya, tidak sulit untuk melihat bahwa identitas wanita ini tidak sederhana. Nak, apa yang kamu lihat? Apakah kamu bahkan tidak mengenal Saintes? Udik pedesaan, perhatikan identitasmu sendiri, dan kemudian tidak heran aku menunggu untuk menggalimu. Ketika Qin Yichen menebak identitas wanita itu, di antara banyak pengikut di belakang wanita itu, sudah banyak orang yang marah, seolah-olah Qin Yichen telah menghujat dewi mereka. Orang suci Aoling? Saya belum pernah mendengarnya. Qin Yichen mengangkat tangannya dan berkata dengan kosong. Melihatnya seperti ini, para pengikut itu, masing-masing dan semua orang, marah dan benci. Jika ini bukan di Saintian City, saya khawatir seseorang akan tergoda untuk melakukan sesuatu. Orang unik itu saja. Bagaimana aku bisa diberkati mendengar bahwa Saintes kebanggaan kita adalah namanya? Masing-masing dan setiap orang mengikuti dengan mencibir untuk menghibur kemarahan di hati mereka. Austin Saintes, kristal itu sangat cocok untukmu. Mengapa saya tidak membelinya untuk Anda? Seorang pemuda yang kaya dan mengesankan bahkan dikatakan sambil tersenyum. Namun, di bawah wajahnya, ada rasa sakit daging. Lebih dari 1000 cairan spiritual membeli kristal yang saya tidak tahu apa efeknya. Jika saya bisa mendapatkan hati Saintes dari itu saja, jika tidak berhasil, itu akan cukup baginya untuk menyakitinya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, bahkan keberadaan tanah suci Taihao, bahkan Mo Yanfeng tidak tahan membuang begitu banyak cairan spiritual, apalagi para pengikutnya yang bahkan bukan calon putra suci. Lalu ada kakak senior Lao, Auran Saintes tersenyum pada pengikutnya, matanya tampak seperti ekstasi. Hehe, bagus untuk mengatakannya. Pengikut itu memaksakan senyum, berjalan menuju konter, tetapi rasa sakit di kulitnya tidak tertutupi, tetapi dia jelas siap berdarah untuk muncul di depan dewinya. Lambat. Tiba-tiba, Qin Yichen melambai dan menghentikannya, berkata, benda ini adalah barang mewah kami terlebih dahulu. Anda harus membelinya, menunggu rumah saya bosan dengan 1000 salju, dan kemudian menjualnya kepada Anda. Yichen kakak, mendengar ini, Feng Seribu Sue berada di hati yang manis.
Dia tidak khawatir tentang situasi di depannya, dan menggemakan kata-kata Qin Yichen di dalam hatinya, 1000 salju di rumahku. Setelah mendengar ini, pengikut itu mengerutkan kening. Sesuai dengan aturan Yulu kuno, selama Qin Yichen membayar, mereka benar-benar tidak melakukan apa-apa. Yang paling penting adalah jika yang terakhir benar-benar dapat membelinya, itu akan menghemat banyak uang. HMPH, jika kamu membelinya, kamu bisa mengeluarkan 1000 cairan spiritual berdasarkan kelompok cacing tanahmu. Namun, tunggu desahan lega dari pengikut. Saintes di belakangnya dengan dingin mendengus, penuh dengan teriakan menghina. Tunggu sampai ada yang bosan? Ini hanyalah penghinaan baginya. Dan, menurutnya, orang-orang yang berperilaku idiot ini tidak memiliki sumber keuangan seperti itu. Nah, jangan membengkakkan wajahmu dan mengisi lemakmu, dan jangan kehilangan hartamu sendiri demi marah. Ya, terserah kamu untuk masuk ke dalam bangunan batu giok kuno ini. Tanda seru. Melihat pembukaan Saintes, banyak pengikut di belakangnya berteriak. Namun, jeritan ini tidak bertahan lama, dan tiba-tiba berakhir. Semua ini hanya karena kartu emas di tangan Qin Yichen. Emas, kartu emas. Tanda seru. Aoling Saintes memandang tangan Qin Yichen dengan tatapan sedih. Dia tahu betul apa artinya itu. Tetapi Tuan Suci Tanah Suci mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan hal yang tidak mereka dapatkan.